Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Perencanaan, Pemantauan, dan Penilaian Program Kesehatan ingin menjelaskan tentang perencanaan sebagai problem solving cycle pada program kesehatan. Perencanaan kesehatan yaitu suatu ketelitian, suatu interpretasi yang cermat, serta suatu upaya pengembangan pelayanan kesehatan yang teratur dan dilaksanakan atas dasar pemanfaatan seluruh ilmu pengetahuan modern serta pengalaman yang dimiliki sedemikian rupa sehingga terpenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Pada prinsip perencanaan, menggunakan berbagai pertimbangan sistematis, objektif dalam memobilisasi informasi dan pengelola sumber daya, penerapan metode multidisiplin dan prosedur dalam suatu kerangka dan jangka waktu yang ditentukan, melalui proses yang berkesinambungan. Dalam penyusunan rencana kesehatan, sering dilakukan dengan mengikuti prinsip lingkaran pemecahan masalah atau biasa yang disebut dengan problem solving cycle. Problem solving cycle yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengidentifikasi masalah yang paling diprioritaskan, kemudian mengidentifikasi solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut, baru melakukan pelaksanaan terhadap pemecahan masalah. Dalam buku yang berjudul The Principle of Management, Teori Fungsi Manajemen Kesehatan menurut Terry Gerger tahun 1958, yang pertama, planning atau perencanaan, merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menetapkan alternatif kegiatan untuk mencapainya. Kedua, organizing atau pengorganisasian, menghimpun sumber daya yang dimiliki sebuah organisasi dan memanfaatkannya secara efisien. Ketiga, actuating atau pelaksanaan, proses pelaksanaan program. Keempat, controlling atau monitoring, pengawasan dan pengendalian program. Urgensi perencanaan. Perencanaan sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan. Pelaksanaan merupakan pemilihan dari berbagai alternatif terbaik. Perencanaan merupakan penyusunan skala prioritas. Selain itu, perencanaan akan menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi dan sebagai alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Syarat perencanaan yang baik: logis, realistis, sederhana, objektif, sistematik dan ilmiah, fleksibel, manfaat, optimasi, dan efisiensi. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan rencana jangka panjang, biasanya lebih dari 5 tahun, untuk mencapai tujuan strategis. Fokus dari perencanaan ini adalah organisasi secara keseluruhan. Rencana strategis dapat dilihat sebagai rencana secara umum yang menggambarkan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Yang kedua, perencanaan taktis. Perencanaan taktis ditujukan untuk mencapai tujuan taktis, yaitu untuk melaksanakan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana ini mempunyai jangka waktu yang lebih pendek, biasanya 1-5 tahun. Dibandingkan dengan rencana strategis, perencanaan taktis biasanya dibuat oleh manajemen puncak dan manajemen menengah. Tujuan taktis biasanya diturunkan dari tujuan strategis. Yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan operasional diturunkan dari perencanaan taktis, mempunyai fokus yang lebih sempit, jangka waktu yang lebih pendek, dan melibatkan manajemen tingkat bawah. Kelemahan perencanaan. Pertama, perencanaan dapat menghambat suatu pelaksanaan pekerjaan jika data dan informasi terbatas. Kedua, perencanaan mungkin memerlukan biaya yang sangat besar. Perencanaan mempunyai hambatan psikologis karena pada umumnya orang lebih memperhatikan masa sekarang daripada masa yang akan datang.
Yang keempat, bila rencana tidak luwes dapat menyebabkan terhambatnya tindakan yang perlu dilakukan. Yang kelima, perencanaan dapat membatasi inisiatif karyawan. Tahapan perencanaan. Yang pertama, analisis situasi. Dalam analisis situasi, kita akan menganalisis data demografis, data kependudukan, status kesehatan, data lingkungan, perilaku masyarakat terhadap kesehatan, data fasilitas pelayanan kesehatan, manajemen kesehatan, serta evaluasi rencana kesehatan tahun yang lalu. Kedua, identifikasi masalah dan analisis prioritas. Masalah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dapat berupa masalah pada input, proses, output, outcome, atau kebijakan. Setelah masalah diidentifikasi, lalu ditentukan, dianalisis dengan melihat besar, penyebab, dan konsekuensi masalah dengan teknik non-scoring ataupun scoring. Tujuan, sasaran, dan target. Tujuan merupakan pernyataan yang berorientasi luas dan kondisi masa depan yang diinginkan. Sasaran merupakan pernyataan terukur dari perubahan yang diinginkan dalam indikator utama selama periode waktu tertentu dalam wilayah geografis tertentu. Sedangkan target adalah hasil yang dimaksudkan dari kegiatan yang dianggap berhasil dengan cara pengukuran SMART, specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Penyusunan program dan analisis strategi. Strategi merupakan garis besar tindakan yang harus dilakukan di dalam dan di luar sektor untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Diperlukan data internal dan eksternal untuk analisis SWOT. Hasil SWOT merupakan pendekatan terbaik program untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan. Kelima, kegiatan utama. Identifikasi kegiatan utama untuk setiap strategi yang dipilih. Tentukan urutan dan jangka waktu pelaksanaannya. Siapkan rencana tindakan termasuk kegiatan, kerangka waktu, dan tanggung jawab. Anggaran. Pertama, perkirakan persyaratan keuangan untuk sumber daya yang diperlukan. Kedua, penjelasan terperinci tentang biaya proyek. Ketiga, anggaran harus mencakup seluruh periode proyek secara tahunan. Keempat, rincian bahan dan peralatan yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Kelima, meletakkan biaya di bawah kelompok pembiayaan yang benar, seperti kelompok biaya transportasi, biaya akomodasi, alat dan bahan. Monitoring, tahapan memantau proses yang sedang berjalan rutin, seperti kegiatan berjalan sesuai rencana dan sesuai jadwal. Melakukan alat monitoring seperti jadwal, desain kegiatan, laporan kemajuan, ataupun Gantt chart. Ada tahapan terakhir, yaitu evaluasi. Merupakan penilaian cermat terhadap sejauh mana suatu program mencapai tujuan, yaitu melalui tahapan evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi efisiensi, evaluasi efektivitas, dan relevansi dan kecukupan masing-masing komponen. Kampung halaman dan jauh di mata, selalu dirindu pulang dinanti. Kami mohon maaf untuk semua, semoga video kami berkenan di hati. Sekian cuplikan video kami buat, berikut untuk daftar referensinya.